Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayunda Permatasari dari program studi Administrasi Publik semester 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Pertama ada rapid typing. Rapid typing adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran, pengenalan, atau update keyboard baik dalam penguasaan posisi huruf, angka, maupun kemampuan mengetik menggunakan 10 jari. Serta menunjukkan posisi tangan ataupun badan yang baik untuk mengetik 10 jari secara nyaman. Adapun aplikasi rapid typing terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada introduction, beginner, expansion, dan testing. Adapun aplikasi rapid typing terdiri dari 5 bagian besar, yaitu ada introduction, beginner, expansion, dan advanced, dan testing. Bagian introduction berisi 4 jenis latihan. Yang pertama ada basic, yaitu berjumlah 9 listen, ada 2 shift key, ada 9 listen, ada 3 digit case, 3 listen, dan 4 numeric pad, 2 listen. Dan selanjutnya bagian beginner berisi 4 jenis latihan. Yang pertama ada basic, 9 listen, ada 2 shift key, ada 9 listen, 3 digit case, ada 3 listen, 4 numeric pad, ada 8 listen. Dan ada bagian expansion berisi 3 jenis latihan, yaitu ada part 1 dari A kecil sampai Z besar, dan part 2 ada A besar, A kecil, Z besar, Z kecil, ada part 3 A kecil, Z kecil. Bagian advance berisi 17 jenis latihan berupa cerita pendek yang digunakan untuk mengetik agar kemampuan mengetik penggunaan aplikasi ini lebih lancar, yaitu dari listen 1 sampai 17. Adapun bagian testing berisi beberapa cerita panjang yang digunakan untuk tes kemampuan mengetik. Selanjutnya yaitu Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini adalah aplikasi yang biasa sehari-hari kita pakai. Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat lunak pengelola kata Word. Prosesor adalah Microsoft. Pertama diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multi Tool Word untuk Scenic. Fungsi Microsoft Word. Nah, fungsi Microsoft Word ini sebagaimana yang kita ketahui dipergunakan untuk membantu pembuatan dokumen berupa laporan ataupun makalah. Bisa juga pembuatan daftar isi. Nah, di sini untuk pembuatan daftar isi secara otomatis, nah kalian kan cukup ribet untuk membuat daftar isi secara manual. Nah, di aplikasi Microsoft Word ini ada pembuatan daftar isi secara otomatis. Secara rincinya secara singkatnya seperti ini. Yang pertama dengan memilih reference, dilanjut klik table of content, lalu copy sebagian judul seperti contoh bab 1, lalu di blok dan pilih di reference dan add text 1, lalu dalam letak halaman maka daftar isi tinggal di-update dan itu akan mengupdate atau akan menyusun secara tersendirinya. Yang kedua ada mailing. Cara pertama untuk mailing, kita klik select recipient, lalu masukkan dokumen yang telah kita buat, lalu klik insert my file, maka akan muncul dokumen yang telah kita ingin pindahkan. Nanti kita tinggal preview result. Cara ini akan mempermudah pekerjaan kita supaya kita tidak memindahkannya satu-satu. Dan kemudian ada pin result. Nah, gunanya pin result ini untuk mengubah kesalahan dalam penulisan ataupun teks yang ingin diganti. Namun dengan cara simpel, dengan cara simpel ini kita nggak usah mengklik satu-satu untuk mengubah, tapi kita akan bisa mengubah beberapa kata dengan hanya satu kali klik. Dengan pertama yaitu klik find sebelah kiri, lalu tulis kata yang ingin Anda ganti, misalnya dari makalah menjadi resume, seperti itu. Lalu setelah itu sebelah kanan otomatis akan ada gambar berupa jumlah kata, lalu klik replace, lalu
ketika kata yang ingin diganti setelah itu klik replace all lalu klik yes, lalu semuanya akan berubah secara otomatis. Nah, Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation, dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Microsoft apabila aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Word. Microsoft Excel berfungsi sebagai software pengolah angka, namun secara detail Microsoft Excel berguna untuk membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, serta meringkas data. Microsoft Excel juga berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmatik dan sistematik sehingga dapat membantu penyelesaian permasalahan yang berbau logika dan matematika. Nah, ini cocok banget untuk kita yang terkendali dari matematika ya, teman-teman. Nih, ada grup perintah chart adalah kumpulan tombol perintah yang digunakan untuk membuat grafik di Excel. Nah, perintah ini menyediakan 15 jenis grafik yang dapat dibuat untuk mempresentasikan data secara visual. Bisa teman-teman lihat ya, di sini ada jenis grafik pada Microsoft Excel ya. Ada beberapa di sini, ada salah satunya kolom, line, fine, bar, dan lain-lainnya. Nah, tombol perintah chart terdapat pada menu ribbon insert berikut atau ilustrasinya. Yang pertama, blok rank data. Yang kedua, klik ribbon insert, pilih recommended card sehingga jendela insert card terbuka. Nah, yang ketiga, pilih tab all cards, kemudian klik kolom. Keempat, pilih jenis kolom yang akan digunakan, kemudian klik OK. Geser grafik yang dibuat. Nah, seperti selanjut Microsoft PowerPoint. Nah, ini tuh biasanya digunakan oleh kita untuk mempresentasikan sebuah materi. Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka sama dengan Microsoft Office. Selain Microsoft Word, Excel atau Access dan beberapa program lainnya, ada juga Microsoft PowerPoint. Kegunaan PowerPoint adalah untuk membantu penggunaan pembuat materi presentasi bisnis, pendidikan, dan formal. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah aplikasi komputer adalah cara membuat diagram PowerPoint. Nah, seperti yang setelah saya pelajari, ada salah satunya yaitu membuat diagram di PowerPoint. Nah, menggunakan Smart Art di PowerPoint. Yang pertama, memilih Smart Art untuk membuka toolnya di dalam PowerPoint. Saya akan menunjukkan ke menu insert dan memilih Smart Art. Nah, di sini di atas ada, teman-teman bisa pilih ada Smart Art ya. Gambarnya bisa dilihat. Nah, setelah itu masukkan proses Smart Graphic ke dalam presentasi. Di sebelah kiri ada semua jenis grafik dan ilustrasi yang bisa kita tambahkan. Jadi kita bisa pilih salah satu dari opsi proses bagian contohnya. Nih, oke. Yang tiga, menggunakan PowerPoint Smart Art dengan konten Anda. Jadi sekarang kita memiliki peta proses di PowerPoint dan kita bisa mengisi sendiri, menambahkan konten dalam bentuk bulat atau grafik itu sendiri. Cara membuat hyperlink di PowerPoint. Yang pertama, buat shape yang berfungsi sebagai tombol yang digunakan untuk melakukan perintah. Caranya, klik menu insert, pilih shapes, pilih bentuk shapes yang Anda inginkan. Misalnya di sini aku milih bentuk shape rounded rectangle. Kemudian untuk membuat hyperlink pada shape ini, aktifkan shape terlebih dahulu atau tampak seperti gambar di bawah ini. Setelah itu kembali ke menu insert, pilih hyperlink. Nah, setelah itu akan muncul jendela insert hyperlink seperti pada gambar. Nanti akan saya tunjukkan di akhir video ini ya. Cara menambahkan transisi di slide PowerPoint. Yang pertama, buka tab transisi PowerPoint. Untuk menambahkan beberapa transisi ke slideshow PowerPoint, kita akan menemukan tab transition pada
pita dan klik di atasnya. Mari kita juga memastikan bahwa memiliki slide yang dipilih dengan klik di yang tadi yang ada tulisannya tab transition. Terus lanjut membuka lebih opsi transisi PowerPoint slide, dan sekarang di transisi semua yang perlu kita lakukan adalah klik pada thumbnail transisi dan PowerPoint akan bermain. Perhatiin coba. Untuk melihat lebih banyak kemungkinan transisi, mari kita klik more row opsi ini untuk membuka semua kemungkinan transisi dalam PowerPoint, mulai dari yang halus, menarik, dan dinamis. 3. Menerapkan animasi transisi halus untuk semua slide. Untuk memilih salah satu animasi yang halus untuk menjaga presentasi saya profesional dan bebas dari gangguan. Jika kalian juga ingin menambahkan transisi yang sama untuk semua slide, bisa diklik sidebar, tekan Ctrl+A pada keyboard untuk memilih semua slide dan kemudian memilih animasi dan menu. Nah, terima kasih. Saya akan menunjukkan secara singkat video untuk praktikum seperti rapid typing, cara membuat table of content, membuat PowerPoint, seperti itu.